Halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bola Bang Kasir. Di video kali ini kita akan bahas pertandingan antara Bayangkara FC melawan Persib Bandung yang berakhir dengan skor 2-4 untuk keunggulan Persib Bandung cuy. Dimana kemenangan ini sebetulnya tidak hanya berarti 3 poin saja, akan tetapi ini adalah pembuktian Persib Bandung kepada para rivalnya bahwa tim ini betul-betul sangat memiliki mental juara itu cuy. Sebelum kita lanjut kepada pembahasan, gue ingin memberikan selamat kepada teman-teman Boboto semua, di mana pertandingan ini sebetulnya betul-betul sangat mengharukan bagi gue ya. Jujur pada saat live streaming gue tadi, itu pada saat kita ketinggalan 2 gol itu tuh bener-bener apa ya, kacau lah cuy, kacau 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 sekacau kacaunya. Gimana enggak cuy, kita ini baru menit awal kita sudah ketinggalan 1 gol. Dan bukan hanya itu cuy, ini pemain-pemain dari Bayangkara ini tuh semuanya cepet-cepet, agak sulit untuk dikejar sama pemain belakang kita yang notabene pemain tinggi besar ya cuy. Jadi kalau misalkan diberi pemain-pemain yang cepat ini agak kesulitan. Alhamdulillahnya kita bisa mengejar ya. Dan gue ingin memberikan selamat kepada teman-teman semua, teman-teman Bobotoh, baik yang away, semua yang mendukung dari rumah juga. Ini kemenangan ini pantas kita rayakan cuy, pantas kita berbangga. Kita mempunyai tim yang memiliki mental juara yang benar-benar ditunjukkan di pertandingan itu, karena kita tertinggal dari 2 gol itu bukan hal mudah untuk membalikan keadaan menjadi 2-4. Jadi gue sangat salut kepada teman-teman semua, salut kepada tim ini, salut kepada staf kepelatihan dan jajarannya ya cuy. Dan kita akan bahas pertandingan ini, jadi ada beberapa poin sebetulnya ya cuy yang ingin gue bahas dari kemenangan ini. Yang pertama tadi, kemenangan ini tidak hanya lebih dari 3 poin, karena jujur ya, ketika kita tertinggal 2 gol itu tuh sangat sulit untuk menyamakan kedudukan saja, itu sangat sulit. Apalagi yang kita lawan ini pemainnya cepet-cepet. Tentu ada beberapa poin sebetulnya yang menjadi faktor comebacknya kita melawan Bayangkara FC di pertandingan ini. Di mana yang pertama itu tentu saja gol pertama dari Barba ini tentu sangat positif kepada tim. Ketika kita tertinggal 2 gol, mau tidak mau kita harus mencetak gol terlebih dahulu sebelum babak pertama selesai. Karena ketika kita tidak bisa mencetak gol sebelum babak pertama selesai, pekerjaan kita akan jauh lebih berat di babak kedua, karena kita harus mengejar ketertinggalan 2 gol. Tentunya gol Barba ini memberikan pesan kepada pemain-pemain Persib yang lain bahwa kita bisa comeback di pertandingan ini, dan pada akhirnya kita bisa membalikan keadaan ya cuy. Untuk yang selanjutnya adalah, untuk yang kedua yang menjadi poin penting dari comeback ini adalah masuknya Levin Kurzawa. Tentu masuknya Levin Kurzawa bukan hanya mencetak 1 assist, akan tetapi ada beberapa intercept yang dia lakukan ketika ada momen pemain Bayangkara membuat serangan ini tuh dimentahkan Kurzawa ya cuy. Jadi tentu masuknya Levin Kurzawa memberikan angin segar lah kepada kita, bahwa crossing-crossing yang dia berikan juga itu sangat-sangat menjanjikan coy. Hanya saja ketika diberikan itu tidak semua bisa dikonversi menjadi gol ya coy. Ingin gue informasikan juga coy, gue nggak tahu ya apakah cuman gue yang ngerasa bahwa memang Levin Kurzawa di pertandingan ini sangat-sangat tampil luar biasa cuy. Beda di pertandingan-pertandingan selanjutnya, dan di pertandingan kali ini juga gue melihat bahwa semangatnya tuh beda di pertandingan ini tuh. Jadi memang ada kemauan yang ditampilkan oleh Levin Kurzawa bahwa uh, ini gue masih ada gitu, gue masih bisa memberikan kontribusi lebih dari yang gue berikan sebelum-sebelumnya ya cuy. Jadi itu sangat kita apresiasi ya cuy. Jempol lah untuk Levin Kurzawa di pertandingan kali ini. Dan selanjutnya cuy, faktor comeback yang menjadi pembeda di pertandingan kali ini adalah golnya Etam. Jujur ya, pada saat gue live streaming tadi, gue sempat kayak pengen nangis sih cuy, pengen nangis gitu, pengen nangis cuy. Aslinya ini tuh gol ini tuh mengharukan banget cuy. Bukan hanya gol comeback, akan tetapi Etam aja nggak percaya kalau itu bisa gol cuy. Aduh, betul-betul pertandingan yang sangat berat yang kita hadapi. Bukan hanya
pemain di lapangan, tapi kita yang nonton aja, kita yang nonton di rumah, nonton di stadion itu tuh betul-betul sangat salah satu pertandingan ujian terbesar lah di musim ini cuy. Dimana kita harus mengejar ketertinggalan dari 2 gol. Untuk selanjutnya cuy, yang menjadi kunci juga ya solidnya Mark Locke di babak kedua. Jadi kalau misalkan memang di pertama itu bukan hanya Mark Locke saja, jadi hampir semua itu memang dibuat kocar-kacir ya dari pemain Bayangkara yang memang notabene semuanya pemain cepat. Jadi kalau misalkan bek kita yang tinggi besar itu diberikan pemain yang cepat-cepat itu agak sedikit kocar-kacir juga coy dibuatnya. Jadi di babak pertama kita memang bermain sangat buruk dan memang kurang inilah terlihat dari jarak antar pemain juga kita kalah cepat dari pemain Bayangkara ketika memegang bola itu sangat tergesa-gesa jadi gampang banget kehilangan bola ya. Dan utamanya sih tadi kepancing kepancing dari permainan Bayangkara cuy. Untungnya kita bisa lepas dari permainan cepat Bayangkara dan pada akhirnya kita bisa mencetak gol lebih banyak ya cuy. Dan alhamdulillahnya kita tertolong dari bukan bukan sekali lagi ya, bukan ketolong karena keputusan wasit, bukan. Karena memang posisi mereka itu dalam keadaan offside. Jadi 2 gol penghujung pertandingan itu memang semuanya murni offside ya coy. Dan pada akhirnya ya sekali lagi gue ingin ucapkan selamat kepada teman-teman semua para bobotoh yang baik yang sudah menonton pertandingan langsung di stadion, yang menonton pertandingan dari TV, semua yang mengadakan nobar semua berbahagialah. Rayakan kemenangan ini. Tentu gol ini kemenangan ini pesan kepada para rival bahwa kita membuktikan kepada mereka bahwa kita itu punya mental untuk juara sampai akhir musim walaupun keadaan sedang tertinggal 2 gol ya coy. Untuk selanjutnya kita akan menghadapi PSIM di kandang PSIM Jogja ya. Di kandang pada tanggal 4 kalau tidak salah itu di pukul 17.30 WIB ya. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan laga kandang ini. Ini adalah 2 laga kandang terakhir di mana kita akan menghadapi Jepara di penghujung pertandingan ya. Mudah-mudahan kita bisa menyegel sih juara sebelum laga kandang. Jadi kita bisa merayakan juara dengan tenang di kandang kita ya cuy. Dan untuk rival watch-nya Borneo akan menghadapi Bali kalau tidak salah ya. Dan Persija Jakarta akan menghadapi Jepara terlebih dahulu ya. Untuk kali ini video kali ini cukup saja dan terima kasih teman-teman sudah mendukung dan tetap menonton video-video saya. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Untuk video kali ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.